Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi jurusan OTKP dan TKKR kelas 10. Kembali lagi bersama Ibu Dwi Nurmalasari dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 10, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer dengan submaterinya yaitu komputer dan komponen penyusunnya. Jadi di sini pada materi ini kita akan bicara tentang hardware, software, dan brandware. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mempunyai beberapa aturan main yang harus kamu patuhi. Yang pertama, pastikan kondisi tubuh kamu siap supaya bisa menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua, pastikan alat tulisnya tersedia berupa pulpen dan buku untuk mencatat apa-apa yang perlu untuk dicatat. Kemudian yang ketiga, perhatikan pemaparan guru dengan seksama. Dan yang terakhir, diharapkan kamu semua bisa menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas selama pelajaran berlangsung. Apabila kamu sudah bisa mematuhi aturan-aturan ini, kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang mengenali sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari komponen-komponen software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras yang melakukan tugas tertentu berupa menerima input, memproses input, dan menyediakan output untuk brandware atau penggunanya. Jadi anak-anak sekalian, dalam materi ini bahasan kita nggak jauh-jauh dari hardware, software, dan brandware. Ketiga komponen utama komputer ini berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Karena komputer yang hardware atau softwarenya paling canggih sekalipun, apabila tidak ada yang menggunakannya, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat untuk manusia. Dia tidak akan berguna apa-apa. Oke? Next, kita bahas dulu tentang hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Ya, hardware itu dapat dioperasikan secara langsung dan menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Jadi secara umum, hardware ini adalah perangkat keras yang bisa kita sentuh, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Contoh, kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini ada contoh PC atau personal komputer. Monitor, kemudian ada keyboard, ada mouse dan CPU. Ini semua adalah bentuk dari hardware. Kenapa? Karena bisa kita pegang secara langsung dan juga memiliki bentuk fisik ya yang bisa dilihat dengan kasat mata. Oke, kita kembali lagi ke hardware-nya. Untuk pembagiannya sendiri, hardware ini terbagi 4. Ada input device, processing device, output device, dan storage device. Kita bahas satu-satu. Untuk input device-nya, input device ini berguna untuk memasukkan informasi berupa data dalam bentuk video, teks, gambar, ataupun audio ke dalam komputer. Nah, contoh dari input device ini antara lain mouse, keyboard, dan scanner. Kemudian untuk processing device, seperti namanya, processing device itu adalah device atau alat untuk pemrosesan data. Ya, gunanya untuk mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contohnya seperti CPU dan RAM. Oke, next ada output device. Output device ini disebut juga perangkat keluaran yang gunanya untuk menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware prosesnya. Contohnya seperti monitor, proyektor, dan printer. Oke. Berikutnya ada storage device atau sesuai namanya, storage device ini adalah perangkat penyimpanan. Ya, fungsinya untuk menyimpan data-data komputer, contohnya seperti hard disk, flash disk, dan sebagainya. Oke, next ada software. Apa itu software? Software itu adalah komponen yang tidak memiliki wujud alias tak kasat mata,
tapi fungsinya sangat penting karena dia adalah sebagai nyawa dari komputer itu sendiri. Jadi ibaratnya software ini adalah sistem yang tugasnya untuk menjalankan perintah-perintah yang dimasukkan melalui hardware. Nah, untuk pembagiannya sendiri ada software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Nah, kita akan bahas satu persatu secara singkat saja. Yang pertama untuk software sistem. Software system atau disebut juga dengan sistem operasi adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Contohnya seperti Windows sebagai sistem operasi yang umum digunakan. Kemudian ada software aplikasi. Software aplikasi itu adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu Microsoft Office, ada Photoshop dan lain sebagainya. Kemudian ada juga software tambahan, itu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Contohnya misalnya seperti antivirus. Oke? Next, ada brandware. Apa itu brandware? Brandware itu adalah pengguna komputer atau orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak agar bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jadi ibaratnya brandware ini adalah penggunanya, ya. Tapi bisa juga brandware ini kita kategorikan dalam beberapa kategori. Ada programmer, operator, administrator. Next, nah kesimpulannya adalah komponen komputer yang paling mendasar itu ada 3. Yang pertama hardware, kemudian software, dan yang ketiga itu adalah brandware. Kalau hardware adalah perangkat kerasnya yang bisa kita lihat dengan kasat mata, bentuknya bisa kita sentuh, itu namanya hardware. Contohnya banyak, ya. Contoh-contoh hardware tadi sudah Ibu jelaskan, ada keyboard, ada mouse, CPU, monitor, scanner, printer, dan sebagainya. Semua benda itu bisa kita sentuh, bisa kita lihat secara langsung. Itulah hardware. Kemudian ada software. Software ini tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi dia adalah nyawa dari komputer itu sendiri. Kalau tidak ada software di dalam komputer, maka komputer yang hardware-nya sudah sangat canggih sekalipun, maka tidak akan bisa berfungsi. Ya, kemudian ada brandware. Brandware ini adalah penggunanya. Jadi kalau komputer sudah ada hardware dan softwarenya yang mendukung, yang bagus sekalipun, kalau tidak ada yang memakai, maka tidak akan bisa berfungsi dan tidak akan bisa menghasilkan manfaat seperti yang diinginkan. Jadi ketiga komponen utama dalam komputer ini saling berkaitan. Oke, nah itu saja penjelasan Ibu tentang materi kita kali ini tadi mengenai sistem komputer, dan kita akan ketemu lagi dalam materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.